Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, kita kembali bersama dengan Al-Syeikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam risalah singkat beliau yang membahas dan merangkum asas-asas utama untuk mengagungkan ilmu. Perjalanan seorang penuntut ilmu, perjalanan seorang talibul ilmi, ketika dia sudah memantapkan hatinya dan memantapkan langkahnya untuk menuntut ilmu dan memilih jalan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu-pintu kebaikan dalam jalan menuntut ilmu, kemudian dia masuk ke dalam pintu tersebut, haruslah seorang penuntut ilmu tersebut mengetahui dan faham bagaimana cara ia bergaul dengan ilmu yang sedang dia pelajari ataupun yang akan ia pelajari. Mengapa demikian? Seorang yang tidak mengetahui harga sesuatu, keistimewaan sesuatu, dia tidak akan tamak, dia tidak akan serius, dia tidak akan sungguh-sungguh dalam menggali dan menggapai ilmu yang sedang dia pelajari. Begitu pula dengan ilmu yang sama-sama akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari dan baca adalah kumpulan asas-asas yang dirangkum oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, agar kiranya seorang penuntut ilmu tadi pandai dan tahu cara mengagungkan dan memuliakan ilmu. Karena kaidah yang sama-sama kita ketahui bahwa man lam yukrimil ilma la yukrimuhul ilm, man lam yu'azzimil ilma la yu'azzimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak dapat memuliakan, tidak pandai memuliakan ilmu, maka ilmu tersebut tidak akan mau dan tidak akan bisa untuk memuliakan orang tersebut. Padahal kita semua tahu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang berilmu tentang keimanan dan orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah ketetapan dari Allah, sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, bahwa Allah akan mengangkat dengan ilmu tersebut orang yang mempelajarinya, yang memahaminya, beberapa derajat di kalangan orang-orang yang lain. Akan tetapi untuk mencapai ketinggian derajat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, haruslah seorang itu tahu bahwa ilmu enggan untuk mengangkat derajat, ilmu enggan untuk meninggikan seseorang ketika ia tidak pandai memuliakan ilmu tersebut. Di asas yang pertama, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengingatkan kita, sebelum kita mulai belajar, persiapkan wadahnya, persiapkan tempat untuk kita menyimpan ilmu. Ketika kita ingin menyimpan sesuatu yang berharga di tempat yang tidak layak, maka bagaimanapun kita menghias atau kita mengira, kemudian kita mengklaim bahwasanya ilmu tersebut, sesuatu tersebut adalah yang berharga, akan tetapi ketika bungkusnya itu adalah bungkus yang buruk dan busuk, maka orang tidak akan percaya. Begitu pula dengan ilmu. Ketika ilmu yang dipelajari adalah ilmu Quran, ilmu as-sunnah, kemudian tidak disimpan di tempat yang tepat, maka bagaimanapun indahnya ilmu Quran, Quran sudah tinggi, Quran sudah indah, sunnah begitu pula sudah tinggi dan istimewa. Kan tetapi ketika hati tersebut belum siap, mau bagaimanapun caranya, tidak akan tanpa keistimewaan dan terangnya cahaya ilmu tersebut. Karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan, yang pertama, persiapkan dulu wadah ilmu. Ini asas yang pertama. Asas yang kedua yaitu mengikhlaskan setiap niat-niat kita di dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan niat, karena niat yang ikhlas inilah yang akan menjadi penentu apakah kita kelak akan sampai pada tujuan kita ataukah hanya ikut euforia kemudian tumbang di tengah perjalanan. Yang ketiga, beliau
mengatakan ketika ingin masuk ke dalam dunia menuntut ilmu dan ingin mengagungkan ilmu, maka seorang haruslah mengumpulkan tekad yang kuat untuk menuntut ilmu. Ya, tekad yang kuat dalam menuntut ilmu ini tergabung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz." Bersemangat. Kemudian yang kedua, bersemangat atas apa yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Tidak cukup hanya dengan semangat dan bermodalkan kemudian menisbatkan kekuatan kepada diri sendiri karena ana semangat, karena teman-teman ana teman-teman yang salih, karena orang tua ana adalah orang tua yang salih yang mengajak ana kepada kebaikan, atau dikarenakan sekeliling ana, lingkungan ana adalah orang-orang yang insyaallah salih. Itu benar. Akan tapi ketika menisbatkan itu saja dalam dunia menuntut ilmu, maka siap-siap akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, awwalu ma yajni alaihi ijtihadu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, yang paling pertama kali menghancurkan seorang pemuda adalah kekuatannya. Adalah ketergantungannya kepada dirinya sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan untuk benar-benar menjadi orang-orang bertekad kuat setelah tamak akan ilmu dan apa-apa yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasta'in billah." Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam dunia menuntut ilmu harus ada kerendahan diri dan pengakuan kelemahan di hadapan sang pemilik ilmu, Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua ini tergabung, Rasulullah SAW melanjutkan yang ketiga, wala ta'jiz. Jangan lemah. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, jangan lemah ini bukan hanya sekedar jangan lemah di dalam diri sendiri, tidak. Jangan lemah artinya jangan berteman dengan orang-orang yang lemah semangat. Jangan lemah, jangan mencari pasangan yang lemah semangat. Jangan lemah, jangan tinggal di lingkungan yang tidak mendukung. Tiga faktor ini ketika digabungkan, barulah tekad yang kuat di dalam diri seorang penuntut ilmu akan membantu dia untuk sukses dalam menuntut ilmu, sukses dalam mengagungkan ilmu tersebut. Setelah tiga hal ini, persiapan ini sudah kita lihat dari awal tadi, semuanya berkaitan dengan hati dan tekad. Kemudian mulailah kita mencari ilmu apa yang harus pertama kali kita pelajari. Beliau memasuki Al-Ma'qidur Rabi', asas yang keempat atau simpul yang keempat. Beliau mengatakan sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Ketika semangat ada, kemudian wadah sudah siap, niat sudah mulai kita bersihkan dan kita usahakan untuk ikhlas. Ilmu mana yang harus kita pilih? Beliau mengatakan semangat ini yang antum miliki, yang Anda miliki, maksimalkan di ilmu Quran dan ilmu sunnah, jangan ilmu yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila Allah, ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu yang bermanfaat, apapun itu bentuk ilmunya, ketika dia masih dalam koridor ilmu yang bermanfaat, maka semuanya tidak akan keluar dari koridor ilmu Quran dan ilmu sunnah. Bahkan hatta ilmu-ilmu duniawi, ketika dia masuk ke dalam kalimat bermanfaat, ilmu dunia yang bermanfaat untuk seseorang ataupun masyarakat, maka kembalinya kepada kalamullah dan kalam Rasulullah SAW. Apa contohnya? Ilmu kedokteran. Walaupun tidak tertulis ilmu kedokteran tersebut dalam Quran dan sunnah, akan tetapi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dalam kalamnya menjelaskan bahwasannya segala sesuatu yang memiliki manfaat untuk kaum muslimin, maka pelajarilah. Artinya semua ilmu yang bermanfaat kembalinya kepada ilmu yakni Al-Qur'an dan sunnah, walaupun tidak secara sharih, tidak secara terang-terangan. Wa baqil ulum imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhu ma tatahaqqaq bihi al-khidmah. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya
ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat untuk menambah kedekatan seseorang dengan Allah, yang menambah pemahaman seseorang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu ini adalah ilmu penopang untuk menopang ilmu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah taala menukilkan perkataan Al-Imam Iyad Al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma'. Beliau mengatakan dua bait syair, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu an tariqil lahibi, ilmu al-kitabi wa ilmu al-athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Beliau mengatakan ada dua ilmu yang menjadi asal dan asas dari segala ilmu. Yang pertama adalah ilmu kitab, dan yang kedua adalah ilmu al-athar, yakni ilmu hadis dan rijalul hadis. Ya, ketika seorang mengikuti dua ilmu ini maka dia akan selamat. Akan tapi ketika orang tersebut keluar dari jalur dua ilmu ini, apa kata beliau, illal mudhillu an tariqil lahibi, yang tidak ikut maka dia bisa jatuh dan terjauh, kemudian menjauh dari jalan yang benar. Kemudian beliau mengatakan waqad kana hadza huwa ilmu salaf. Inilah ilmu salaf yang salaf ajarkan, yang turun-temurun diajarkan oleh para salaf. Thumma kathural kalamu ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian setelah para salaf tersebut mengumpulkan ilmu-ilmu tersebut, banyaklah ilmu-ilmu yang lain yang tidak bermanfaat. Semua kita tahu bahwasanya ilmu-ilmu yang hari ini kita kenal, ilmu usulul fiqh, ya. Kemudian ilmu mustalahul hadis, ilmu nahwu, ya, semuanya adalah ilmu-ilmu yang belakangan hadirnya, tidak dikenal di kalangan para salaf. Ya, dari maksud dari salaf ini adalah sahabat dan tabi'in. Kan tapi penulisan setelahnya termasuk ilmu-ilmu yang merusak esensi ilmu itu sendiri, seperti ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, itu hadir belakangan karena terdapat beberapa penyimpangan yang tidak bisa diidentifikasi kecuali dengan ilmu-ilmu ini. Ya. Contohnya ketika kita belajar tentang ilmu asma wa sifat dan pembagian tauhid dengan yang kita ketahui hari ini, tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid uluhiyah dan rububiyah. Dahulu kala para sahabat ridwanullahi majma'in tidak mengenal tiga pembagian tauhid ini. Mereka mengenal adanya tauhid tentang ketuhanan Allah, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kan tapi pembagian ini tidak ada. Ya. Kemudian setelah ada muncul kesalahan-kesalahan, dan di antara akidah dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka tidak serampangan dalam mengeluarkan seseorang dari kekafiran, tidak serampangan dalam membid'ahkan, tidak serampangan dalam menyalahkan perbuatan-perbuatan seseorang. Karenanya dipisah-pisahkanlah, ya, pembagian ilmu-ilmu ini, karena tidak semua orang yang terjatuh dalam kesesatan dia terjatuh pada seluruh kesalahan tersebut. Misalkan orang yang salah dalam memahami tauhid asma wa sifat, dia masih memegang tauhid uluhiyah, dia masih memahami tauhid rububiyah, karenanya diklasifikasikanlah, ya, beberapa pembagian tauhid ini. Intinya yang menjadi syahid kita, yang menjadi benang merah kita adalah banyaknya bercabangnya ilmu-ilmu yang kita ketahui hari ini adalah bukan dari salafun salih, akan tetapi untuk memudahkan pembelajaran sehingga faham terhadap apa-apa yang telah diajarkan oleh salafun salih. Di antara kitab yang paling bagus untuk memahami Al-Ma'qidur Rabi ini adalah sebuah kitab dengan judul Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, karya Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Sebuah kitab kutayyib, risalah kecil yang membahas tentang keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu khalaf. Keutamaan ilmu salaf dibandingkan ilmu khalaf. Ini risalah kecil ini memfokuskan, menekankan bahwasanya ilmu salaf itu hanya berkeliling-keliling di antara Al-Quran dan Sunnah saja, tidak berbicara tentang akal, tidak menggunakan dan tidak mengedepankan akal sebagaimana kita ketahui oleh orang ilmu kalam, ya. Karenanya didapatkan manfaat dari perkataan-perkataan mereka lebih dibandingkan yang dikeluarkan oleh para khalaf. Dan antum rasakan ketika membaca karya-karya para ulama,
ketika membaca kitab-kitab para ulama salaf terdahulu yang isinya adalah qala Allah dan qala Rasul, dan tidak dimasuki dan tidak disisipi dengan hal-hal yang berbau kalam, berbau ra'yi, ya, maka kita akan dapati bahwasanya perkataan mereka ini lebih mengena di hati pembacanya, karena ini adalah ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Karenanya Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam risalah ini untuk memanfaatkan kekuatan dan tekad yang kuat tadi yang sudah dipersiapkan, ilmu mana yang harus dipelajari? Ilmu yang berkaitan secara langsung dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian beliau memungkasi simpul yang keempat ini dengan nukilan beliau terhadap perkataan Hammad bin Zaid rahimahullahu taala. Qultu li Ayyub as-Sikhtiyani, aku mengatakan kepada Ayyub as-Sikhtiyani, dua orang ini atba'ut tabi'in, al-ilmu yawma akthar aw fima taqaddam, ilmu, ya, mana ilmu yang lebih banyak, ilmu yang hari ini ada, ini di zaman beliau, zaman tabi'in, atba'ut tabi'in, ilmu yang sekarang ini ada ataupun yang dahulu. Beliau mengatakan al-kalamul yawma akthar, hari ini yang banyak itu hanya penjelasan-penjelasan kalam saja, tidak begitu banyak manfaatnya. Ini di zaman beliau. Bagaimana dengan zaman kita? Ya, karenanya seorang penuntut ilmu ketika memulai pembelajarannya dalam menuntut ilmu sangat tidak dianjurkan memulainya dengan pembahasan-pembahasan yang bersifat bantah membantah. Di antara ilmu yang dijadikan usul, dijadikan asas fundamental dalam bantah membantah atau rudud adalah ilmu filsafat. Akan tapi ya itu adalah sebuah fitnah yang kita tidak selamat, karena kuliah-kuliah hari ini mewajibkan ilmu filsafat. Ilmu filsafat, kalau kita ingin sedikit berbicara tentang ilmu filsafat, adalah ilmu yang keluar dari mereka-mereka yang tidak ingin mengedepankan nas-nas syar'i dan mengedepankan akal yang mereka miliki. Ini secara sederhananya saja. Akan tapi mereka tidak pernah mengakui ini. Mereka berkeyakinan bahwasanya mereka mengedepankan nas, mengedepankan dalil, akan tapi pada hakikatnya mereka hanya menuhankan dan mengedepankan akal-akal mereka saja. Sehingga ketika kita ketahui bahwasanya akal itu adalah laksana panca indera yang lainnya, ia adalah salah satu bentuk indera yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada diri manusia, dan kita ketahui panca indera punya batasan. Maka begitu pula dengan akal. Karenanya ketika seorang menggunakan akal dalam memahami akidah, dalam memahami ilmu agama, ya, dan dia memahami ilmu tersebut dengan akalnya saja. Catat ini baik, dengan akalnya saja, karena syariat Islam tidak menyampingkan akal dalam beragama. Maka salah orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama Islam tidak menggunakan akal dalam beragama. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berada dalam pertengahan, moderat. Penuntut ilmu hendaklah difokuskan pada ilmu Quran dan Sunnah. Lebih didahulukanlah ilmu-ilmu yang sifatnya membangun i'tiqad, keyakinan seorang penuntut ilmu. Yani ilmu Quran dan ilmu Sunnah. Maka para ulama, ya, para masyayikh kita membuka metode-metode belajar yang sesuai dengan para salaf ajarkan. Misalkan mempelajari akidah dahulu, mempelajari adab dan akhlak dahulu, tidak mempelajari permasalahan-permasalahan yang bentuknya khilaf. Ini asas yang keempat yang ingin disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, menggunakan dan memaksimalkan tekad yang kuat yang tadi sudah kita bangun untuk mempelajari ilmu yang berkaitan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah,
Beliau melanjutkan pada maqid yang kelima. Setelah membersihkan wadah, mensucikan hati, kemudian mengumpulkan tekad, kemudian mengedepankan ilmu Quran dan Sunnah, barulah mulai menapaki jalan menuntut ilmu. Sulukul jaddatil musilati ilaih, menapaki jalan yang benar hingga sampai kepada tujuan. Beliau mengatakan, di setiap sesuatu atau tujuan pasti ada jalan dan cara untuk menuju tempat tersebut. Faman salaka jaddata matlubihi awqafathu ali. Barang siapa yang benar dalam memilih jalannya, maka dia akan sampai pada tujuan yang dia inginkan. Waman adala anha, akan tapi siapa yang berpaling atau menjauh dari jalan yang benar, lam yaghfar bimatlubihi. Dia tidak yaghfar. Lihat, perhatikan, beliau menggunakan diksi-diksi yang daqiq, diksi-diksi yang halus, detail sekali. Wa man 'adala 'anha, beliau mengatakan lam yaghfar bimatlubihi. Barang siapa yang keluar dari jalur yang sudah ditetapkan, yang merupakan jalur yang tepat untuk sampai kepada tujuan tersebut, lam yaghfar bimatlubi, dia tidak akan menang atau tidak akan beruntung dengan apa yang dia ingin capai. Artinya, ketika beliau menggunakan kalimat yaghfar dan tidak menggunakan lam yajid atau lam yasil, akan tapi beliau mengatakan kalimat lam yaghfar, artinya usaha yang dilakukan seorang tersebut walaupun bukan di jalurnya akan tetap memberikan faidah kepada orang yang jalan tersebut. Ya, sebagaimana di akhir paragraf ini beliau mengatakan wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma ta'bin katsir. Bisa jadi dia capek berjalan di jalan tersebut, ternyata jalan tersebut bukanlah jalan yang menjadikan ia sampai kepada tujuan. Dia tetap jalan di jalur yang bagus, akan tapi dia tidak sampai pada tujuan yang ia inginkan. Dia dapat faedah walaupun dia capek dan sebagainya, akan tapi faedahnya sedikit. Seorang muslim yang cerdas, ketika dia tahu bahwasannya ada jalur-jalur yang tepat, jalur-jalur yang pas untuk sampai kepada tujuan, maka dia akan mengambil jalur tersebut. Karenanya maqid yang kelima ini beliau sampaikan, ketika sudah tahu tujuan, tekad sudah terpenuhi, kemudian tujuan ilmu itu sudah tertancap, mulailah berjalan dan pilihlah jalan yang paling tepat. Bagaimana jalan yang tepat? Beliau akan lanjutkan. Nah, beliau melanjutkan bagaimana jalur yang tepat dalam menuntut ilmu ini sehingga sampai pada tujuan yang diinginkan. Perhatikan. Langsung kita ringkas apa yang disampaikan oleh Imam Muhammad bin Murtada, penulis kitab atau Mu'jam Tajul Arus, dalam
Alfiyah beliau Alfiyatus Sanad, beliau mengatakan fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh fi kulli fan min kulli fannin ahsanah bihifdhi matnin jami'in lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Beliau mengatakan apa-apa yang dapat digapai dalam 1000 tahun syakhsun bisa diringkas ketika dia diambil dari satu orang yang tepat. Maka kata beliau fakhudh min kulli fannin ahsanah, maka ambillah dalam setiap funun, setiap bidang-bidang keilmuan ini yang paling terbaik, yang paling tepat. Artinya ketika kita mulai belajar dan memilih jalur untuk menuntut ilmu dan memilih apa ilmu yang pertama kali akan kita pelajari, maka yang pertama kali kita pelajari adalah ahsanah, yang paling baik. Yang paling baik bagi siapa? Bagi kita yang menuntut ilmunya. Kita yang belum faham cara salat, maka yang terbaik adalah cara salat. Kita yang belum faham cara untuk berzakat, yang paling terbaik adalah cara berzakat. Kita yang belum tahu cara menuntut ilmu, yang paling terbaik adalah mempelajari akhlak dan adab para penuntut ilmu. Kemudian beliau melanjutkan bihifdhi matnin jami'in lirrajihi. Ini cara yang pertama untuk sukses dalam menuntut ilmu dan termasuk dari orang-orang yang mengagungkan ilmu tersebut. Beliau mengatakan yang pertama, menghafal dan memilih mutun-mutun yang akan dipelajari. Kemudian beliau mengkaitkan dan mengikat matan ini dengan kalimat lirrajihi, yang paling terkuat. Artinya kita ketahui bahwasanya setiap fan-fan, setiap bidang-bidang keilmuan ini banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kitab akidah saja ribuan, bahkan jutaan mungkin yang orang menulis, para ulama menulis tentang kitab akidah. Maka yang beliau sarankan adalah ambil matan yang rajih, yang diakui oleh para pakar di bidang tersebut. Misal di bidang akidah, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat usul salatah adalah satu kitab yang sangat tepat untuk dipelajari untuk para pemula. Maka pilih ini, hafalkan itu. Ketika sudah mengambil matannya dan berusaha untuk menghafalnya, dan beliau ingatkan bahwasanya tidak ada ilmu tanpa menghafal, tidak ada ilmu tanpa menghafal. Bahkan sampai beliau mengatakan, wa man dhanna annahu yanalu al-ilma bila hifdhin fa innahu yatlubu muhala. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia akan mendapatkan ilmu tanpa menghafal, maka seakan-akan dia mempelajari sesuatu yang mustahil, tidak akan rasikh, tidak akan tertanam kuat ilmu tersebut kalau tidak dihafal. Perhatikan ya teman-teman. Setiap antum ingin belajar sesuatu, maka usahakan sebisa mungkin untuk menghafal matan tersebut. Usul thalathah hafalkan, arba'un an-nawawiyah hafalkan. Ya, ini akan menguatkan ilmu yang sedang kita pelajari. Dan ini akan terasa ketika kita mulai beranjak ke syarah-syarah kitab tersebut. Misal antum sudah hafal usul thalathah, kemudian antum beranjak ke syarahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah wa rahimahullah taala. Ketika beliau mulai mensyarah, antum sudah punya matan di kepala antum. Itu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan harus bolak-balik melihat matan usul thalathah. Ya. Maka pilih matan yang paling rajih, yang diakui, yang benar-benar mujma' alaihi di kalangan para pakar ilmu tersebut. Misalkan lagi ada dua hal yang cukup misalkan ada dua matan yang cukup terkenal, ya. Misalkan di bidang ilmu mustalahul hadis. Ada Alfiyah Al-Iraqi, satu lagi ada Alfiyah As-Suyuti. Dua-duanya Alfiyah. Semuanya berbicara tentang ilmu mustalahul hadis. Sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh para salafun as-salih dan masyayikh kita, maka ambillah matan yang paling masyhur dan banyak syarahnya. Di antara makna ar-rajih di perkataan beliau ini adalah yang banyak syarahnya, sehingga ketika kita ada alfaz atau lafaz-lafaz yang muskilah yang tidak kita fahami dalam matan tersebut, maka kita bisa kembali kepada syarah-syarahnya. Alfiyah Al-Iraqi sudah disyarah oleh puluhan para ulama yang terdahulu maupun yang sekarang. Sedangkan Alfiyah As-Suyuti tidak didapatkan syarah yang syamil dan wafi kecuali hanya beberapa saja. Bahkan untuk mendapatkan syarahnya cukup sulit. Misalkan lagi ketika kita ingin menghafal kitab-kitab hadis ahkam, manakah yang lebih didahulukan, Al-Muharrar
punya Ibnu Abdul Hadi, atau kitab Al-Bulughul Maram. Maka para ulama menyarankan, dan termasuk dalam kalimat ar-rajih di sini, memilih kitab Bulughul Maram karena syarahnya banyak dan mudah untuk ditemukan. Berbeda dengan Al-Muharrar. Al-Muharrar ini kitab yang baik juga, dan metode penulisannya hampir sama dengan metode penulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Akan tetapi syarah untuk Muharrar ini sangat sedikit, sangat sulit, dan sangat jarang diketahui. Bahkan ini sebagai intermezzo, bahwasanya ada di kalangan para masyayikh istilahnya maqbaratul ulama. Apa itu maqbaratul ulama? Maqbaratul ulama adalah kuburannya para ulama. Yang dimaksud dengan maqbaratul ulama oleh mereka adalah Al-Muharrar. Muharrar adalah maqbaratul ulama. Kenapa demikian? Karena tidaklah seorang syekh, seorang alim memulai untuk mensyarah kitab Al-Muharrar kecuali beliau wafat sebelum menyelesaikan syarah Al-Muharrar tersebut. Yang paling terbaru Syekhuna wa Syekhu Syuyukhina Khalid Ar-Raddadi rahimahullah ta'ala wafat 2 atau 3 tahun lalu kalau tidak salah. Beliau sedang berusaha untuk merampungkan syarah kitab Al-Muharrar ini. Dan Muharrar ini satu kitab yang dijadikan mu'tamad dalam pembelajaran kuliatul hadis di Jami' Islamiyah. Beliau sedang menulis ini, akan tapi beliau wafat sebelum merampungkan kitab Al-Muharrar. Sebelumnya lagi ada masyayikh. Sehingga muncul di kalangan para tulab, ya, para talabatul ilmi, bahwasanya Al-Muharrar ini maqbaratul ulama. Siapapun yang berusaha, ini bukan tatayyur ya, bukan itu, akan tapi inilah kejadiannya. Bahwasanya mereka ketika berusaha untuk merampungkan syarah Muharrar, Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu wafatkan mereka sebelum mereka memulai merampungkan syarah tersebut. Ini dia. Maksud dari rajih, ar-rajih, matnin rajihi, matan yang diakui dalam satu bidang ilmu. Tayyib, ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah memilih matannya dan kitab yang akan dipelajari, kemana kita pelajari? Beliau mengatakan ta'khudhuhu ala mufidin nasihi, yang berkompeten dan nasih. Apa yang dimaksud dengan mufid dan nasih? Beliau katakan dalam kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, tafadhal. يتصف بهذا. Nah, sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang guru yang kita pilih untuk kita belajar matan yang tadi sudah kita pilih, ya, bahwasanya pastikan bahwa guru tersebut berkompeten di bidang atau di kitab yang ingin dipelajari. Tidak mesti seorang yang takhasus di bidang tersebut, tapi dia dikenal proses belajarnya. Tidak mesti di perkuliahan yang masyhur, tidak mesti di majelis-majelis yang terkenal, tidak mesti duduk di guru-guru yang masyhur, akan tapi dikenal bahwasanya orang tersebut adalah orang yang jelas dia belajar dan di mana dia belajar. Ini penting, ahibati fillah. Ketika teman saja diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diperhatikan, bagaimana pula dengan guru yang akan menjadi acuan dan rujukan kita dalam setiap pemahaman agama kita. Maka yang pertama, kompeten. Beliau menjelaskan di sini apa maksud dari kompeten di sini. Beliau mengatakan fayakunu mimman 'urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adraka fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi. Ya, orang yang dimaksud dengan kompeten di sini adalah mereka-mereka yang dikenal
menuntut ilmu dan talaqi kepada para guru-guru sampai mereka paham terhadap apa yang tengah dipelajari. Bukan orang-orang yang hanya duduk di majlis kemudian tiba-tiba mulai mengajar dan antum duduk kepada dia dan dia tidak paham apa yang sedang diajarkan. Ini berhati-hati teman-teman. Hati-hati dalam memilih guru. Tidak mesti guru tersebut seorang syekh yang besar. Dan ini merupakan salah satu bentuk awaiqut talab atau jeruji-jeruji atau jurang-jurang yang dapat merusak jalan menuntut ilmu seorang ketika dia hanya memilih guru-guru yang terkenal saja, guru-guru yang besar saja, syekh-syekh kibar saja, sehingga dia luput dari syekh-syekh yang tidak terkenal. Karena kenapa demikian? Dalam kitab Awaiqut Talab penulis menuliskan bahwasanya ketika seorang tersebut hanya fokus pada guru-guru dan syekh-syekh yang terkenal, dan kita ketahui bahwa syekh-syekh tersebut atau guru-guru tersebut tidak mungkin bisa untuk memfokuskan diri ke antum saja. Karenanya tetap pilih guru-guru yang mungkin tidak terkenal akan tapi kompeten. Kompeten di sini kita tahu di mana dia belajar, atau mungkin dari rekomendasi dari guru-guru kita baru kita duduk di hadapan beliau. Kemudian sifat yang kedua, beliau katakan, nah, sifat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan ketika kita ingin memilih guru, pastikan guru tersebut adalah guru yang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Ya, yang pertama al-wasf tsani fa huwa an-nasihah wa tajma'u ma'nayain itsnain. Dalam kalimat nasihat di sini tergabung dua sifat lagi. Yang pertama, salahiyatus syaikhi liqtida'i bihi. Cocoknya guru tersebut untuk dijadikan suri tauladan. Wal ihtidaa bihadyihi, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuknya, wadallihi wasamtihi, begitu pula dengan akhlak-akhlaknya. Pastikan guru tersebut adalah guru yang berakhlak mulia. Pastikan guru tersebut adalah guru yang faham cara bermuamalah dan faham cara memuliakan dan mengagungkan ilmu yang dia miliki. Kenapa betapa banyaknya hari ini kita melihat, wa nas'alullah salamun afiyah, orang-orang yang menjadi kolektor ilmu. Kemudian kita ketahui gelarnya begitu panjang, begitu besar, dari fakultas-fakultas terkenal, universitas-universitas Islam yang terkenal, akan tapi dia tidak mengetahui kedudukan ilmu yang dia miliki. Ilmu dia banyak sekali, akan tapi dia tidak tahu cara menjaga ilmu yang dia miliki. Padahal para ulama sudah menuliskan bagaimana akhlak seharusnya seorang para pemikul ilmu. Bagaimana mereka harus menjaga ilmu, bagaimana menjaga marwah ilmu tersebut, menjaga diri mereka, bukan untuk individu mereka, akan tapi untuk menjaga ilmu yang mereka miliki. Maka ketika kita ingin memilih guru, pilihlah guru yang cocok untuk dijadikan suri tauladan. Memang mereka semua adalah manusia. Guru-guru kita manusia yang punya salah, kan, tapi paling tidak dia faham bahwasanya dia itu punya ilmu. Paling tidak dia faham bahwasanya ilmu yang dia miliki ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia dan dia harus jaga. Sehingga kalau dia faham itu, dia tidak akan semena-mena. Dia akan menjaga akhlaknya. Walaupun mungkin, insyaallah salama, mungkin di kesendirian dia masih terjatuh dalam kesalahan. Dalam kesendirian dia mungkin masih jatuh ke dalam jurang kemaksiatan. Sya'nuhu wa sya'nullah. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi zahirnya dia menjaga, tahu cara mengagungkan ilmu yang dia miliki. Karena kita tidak diperintahkan untuk membuka hati-hati manusia. Kan tapi secara zahir kita pilih guru-guru yang paham dan tahu cara memuliakan ilmu. Bagaimana kita ingin duduk di hadapan seorang yang tidak tahu cara memuliakan ilmu yang dia miliki? Catatan juga, ketika kita memilih guru, pastikan guru tersebut adalah guru yang tidak berhenti belajar. Kalau kita ketahui guru
atau ada orang yang muncul kemudian dia berhenti untuk belajar, maka ketahuilah bahwa dia bukan seorang alim. Pastikan guru-guru yang kita pilih adalah mereka yang mau terus belajar. Kenapa demikian? Karena proses belajar yang akan terjadi terdapat memberi dan mengambil. Seorang yang faham bahwasannya dia masih adalah pelajar walaupun dia adalah seorang alim, maka tidak akan segan-segan untuk mengambil ilmu dari murid-muridnya. Dan ini adalah akhlak yang mulia, bentuk tawadhu di hadapan ilmu. Maka pilih guru yang pantas untuk dijadikan suri tauladan. Kemudian sifat yang kedua, ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Hendaknya kita pilih guru yang tahu cara mengajar. Cara mengajar ini bukan cara dia menyampaikan retorikanya, akan tetapi dia tahu cara memahamkan murid-muridnya. Dia tahu mana yang pas untuk fulan, mana yang pas untuk fulana, mana yang pas untuk allan. Artinya dia tahu bagaimana para salaf mengajarkan ilmu tersebut, sehingga dia tidak memberikan sesuatu yang tidak pantas untuk orang tersebut. Ta'amul kabiri summus saghir. Bahwasanya makanan orang-orang dewasa adalah racun untuk anak-anak kecil. Para pemula kalau disuguhkan ilmu-ilmu orang yang sudah belajar lama, maka dia akan jatuh pada kehancuran. Karenanya butuh seorang guru yang paham dan tahu cara mengajar, tahu cara memberikan petunjuk-petunjuk kepada para muridnya. Ini adalah dua sifat yang tergabung dalam kalimat nasih, yaitu penasihat. Artinya ketika kita ingin mengambil guru, mencari guru, pilih dengan dua kriteria. Pertama apa tadi? Mufid, berkompeten. Ya, kita sudah ketahui maksud dari mufid yang diinginkan oleh Syekh di sini. Kemudian yang kedua, nasih. Dan nasih di sini tergabung di dalamnya dua sifat. Yang pertama adalah pantas untuk dijadikan suri tauladan, dan kedua, tahu cara mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari al-ma'qid al-khamis ini.
Naam, al-maqidus sadis, simpul yang keenam. Setelah seorang penuntut ilmu tersebut beranjak untuk menuntut ilmu, kemudian dia diperintahkan untuk memaksimalkan semangatnya dalam ilmu kitab dan sunnah. Setelah itu dia mulai masuk dalam dunia menuntut ilmu. Dia pilih matan yang rajih tadi, kemudian dia pilih pula guru yang berkompeten lagi nasih tadi. Kemudian biasanya di masa-masa awal belajar dia akan disuguhi dengan berbagai macam bidang-bidang keilmuan yang terhampar di depannya. Lalu bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu? Beliau mengatakan dalam Maqid As-Sadis ini, simpul yang keenam dalam simpul-simpul untuk mengagungkan ilmu Allah ini, beliau mengatakan ri'ayatu fununihi fil akhdhi, tetap menerima berbagai macam bidang-bidang keilmuan, akan tetapi wa taqdimul ahammi fal muhim, akan tetapi kedepankan yang terpenting terlebih dahulu. Di awal maqid ini beliau menukilkan perkataan Syekh Ibnul Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Jauzi rahimahullah taala dalam Saidul Khatir. Ini sebagai intermezzo juga, sebagai pengetahuan juga tentang Saidul Khatir. Ini juga penting untuk kita semua. Saidul Khatir ini adalah sebuah risalah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah taala di sela-sela beliau menulis kitab-kitab beliau. Apa maksud dari Saidul Khatir? Saidul Khatir ini adalah lintasan-lintasan pikiran yang terpikir di pikiran beliau di saat beliau menulis ataupun sedang mengajar. Jadi kita, misal antum sedang belajar, tiba-tiba terfikir dalam satu masalah. Ini masalah sedang diajarkan oleh ustadznya, misalnya masalah zakat. Kemudian antum terfikir masalah zakat ini dalil-dalilnya atau syair yang antum hafal, antum tulis di kertas yang terpisah. Ini salah satu manfaatnya. Supaya apa? Supaya terkadang ilmu-ilmu yang kita yang muncul di kepala di saat sedang belajar, kadang ilmu tersebut adalah hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Betapa banyak tulisan-tulisan yang keluar dari lintasan-lintasan pikiran seseorang. Bahkan penulis-penulis terkenal yang menulis di buku-buku duniawi, mereka banyak sekali menjelaskan bahwasannya tempat menjadi tempat inspirasi dalam menulis itu banyak tempatnya. Karenanya kami selalu menitipkan atau meletakkan kertas di kantong kami. Artinya setiap apapun yang terbesit mereka tulis. Ini Saidul Khatir, menjadi kitab yang begitu luar biasa. Ditulis di sela-sela beliau menulis kitab yang lainnya. Karenanya seorang penuntut ilmu, ya, kalau memang dia suka tiba-tiba terpikir sesuatu dalam belajar, apapun itu, bahkan hal-hal dunia, tulis di kertas yang lain. Tujuannya apa? Selain kalau itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka antum bisa mendapatkan manfaat dari tulisan antum sendiri. Yang kedua, dia bermanfaat untuk menghilangkan fokus antum kepada pikiran tersebut. Bukan dituliskan. Artinya ketika sedang belajar, terpikir sesuatu, tulis. Insyaallah taala antum tidak lagi pikirkan ini perkara, sehingga antum bisa kembali fokus. Beliau menukilkan min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'ala al-asrar. Ya. Hendaknya min kulli fannin, setiap bidang itu ambillah hal-hal yang diperlukan. Artinya ketika antum berada di permulaan menuntut ilmu dan disuguhi berbagai macam bidang keilmuan, maka jangan tolak mentah-mentah seluruh ilmu tersebut. Ya. Akan tetapi kedepankan yang terlebih dahulu, antum pentingkan yang antum butuhkan. Tapi jangan tolak ilmu-ilmu bidang-bidang ilmu tersebut. Akan tetapi ambil sebagian yang antum bisa. Terlebih ketika antum merasa bahwasanya antum punya kemampuan untuk mengambil itu semua. Ya. Akan tetapi tetap perhatikan al-ahammu fal-aham. Beliau mengatakan idza kana ya'lamu nafsi quwwatan, kemudian beliau mengatakan wala yasughu law an ya'iba al-ilma, tidak pantas seorang penuntut ilmu tersebut dia menjelekkan atau mengecilkan ilmu-ilmu yang tidak dia pahami. Misalkan seorang ya tidak mengetahui tentang hakikat ilmu nahwu dan sharaf misalnya. Kemudian dia merupakan seorang yang ahli dalam pelajaran tahsin Al-Qur'an. Makharijul hurufnya Masya Allah, barakallahu fihi, sertifikasi Masya Allah. Tapi dia tidak paham tentang nahwu dan sharaf. Ketika melihat ada orang-orang yang belajar ilmu nahwu dan sharaf, mereka katakan lebih penting Quran, itu adalah ilmu dunia, ilmu yang menyampingkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya jahil.
masuk dalam syair yang dikatakan oleh Syekh di sini, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Suatu ketika kami datangi Sahal ini nama orang. Sahal yang mencela satu ilmu yang dia tidak ketahui. Padahal kalau si Sahal ini tahu tentang ilmu yang dia tidak ketahui tersebut, maka dia tidak akan menghina ilmu tersebut. Begitu pula di bidang ilmu apapun, antum yang kuliah di berbagai macam fakultas, jangan mengecilkan fakultas-fakultas lainnya. Antum di fakultas yang misalnya di UIN Syarif misalnya, antum kuliah di fakultas dakwah usuluddin misalnya. Antum lihat teman antum belajar di fakultas PBA, pendidikan bahasa Arab. La isyhada apa inilah. Jangan sampai kita mengecilkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Termasuk pula pada hal-hal dan masalah-masalah khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang benar-benar ada di dalam syariat kita. Jangan sampai dengan kejahilan kita menyalahkan sesuatu yang sebenarnya yang salah kita. Ini penting. Karenanya ketika seorang penuntut ilmu punya jiwa ini, jiwa sadar diri bahwasanya ilmu yang dia miliki ini sedikit, taqdimul ahammi fal muhim, mengedepankan yang paling terpenting untuk seorang penuntut ilmu. Kalau dia tidak tahu tentang tauhid, maka tauhid dulu, tanpa menyampingkan ilmu fikih yang harus dia pelajari. Kalau dia sudah tahu tauhid dan dia belum tahu salat, jangan dulu mempelajari hal-hal lain kecuali ketika dia sudah pelajari salat, dengan catatan jangan tolak ilmu-ilmu zakat. Paham? Kedepankan ilmu-ilmu yang penting. Ini pertama. Yang kedua, an yakuna qasduhu fi awwal talabihi tahsil mukhtasarin fi kulli fannin. Ini penting. Ini dalam proses menuntut ilmu. Ambil mukhtasar setiap bidang. Fahami ringkasan-ringkasan setiap bidang-bidang keilmuan kalau kita mampu. Misal, dalam proses menuntut ilmu ini, antum dimanapun antum belajar, kalau sedang mempelajari bahasa Arab, misalkan ambil kitab Tuhfatus Tsaniyah misalnya, Nahwu Sharaf. Kemudian ambil kitab matan Abi Syuja' dalam fikih Syafi'i misalnya. Ambil kitab-kitab mukhtasar yang mu'tamad, pelajari itu ya, dan cukupkan hal dengan itu, kemudian dalami apa yang harus antum dalami. Misal, antum di manajemen syariah misalnya, atau dalam ekonomi syariah, atau dalam pendidikan sastra Arab. Jangan menolak ilmu-ilmu yang lainnya ketika antum punya takhasus, punya spesialis satu ilmu. Pelajari ilmu-ilmu dasar, karena umat walaupun mereka butuh seorang yang spesialis, tetapi faktanya di lapangan masyarakat masih membutuhkan ilmu-ilmu dasar yang kalau seorang penuntut ilmu mengatakan saya tidak tahu dalam hal-hal yang remeh ini, maka aib akan kembali pada dirinya. Misal dalam masalah salat, masalah wudu, antum harus paham. Walaupun antum takhasus antum di bahasa Arab, walaupun spesialisasi antum ada misalkan di bidang-bidang lainnya, tetap pelajari ilmu-ilmu yang lain. Paling tidak mempelajari kitab-kitab ringkas di setiap bidang keilmuan. Mustalahul hadits, ambil misalkan Al-Baiquni. Dalam bidang ilmu nahwu tadi Al-Ajurumiyah misalnya. Dan bidang-bidang keilmuan yang lainnya. Artinya ketika antum sudah memilih untuk memilih jalan untuk ilmu, maka ketika disodorkan dan dibukakan di hadapan antum ilmu-ilmu yang lain dan bidang-bidang keilmuan yang lain, jangan tolak dan tetap mengedepankan yang terpenting untuk diri antum sendiri. Semoga dengan ini kita menjadi orang-orang yang mengagungkan ilmu. Karena ketika tidak mengetahui simpul yang keenam ini dan tidak tahu sifat yang harus kita miliki, kita akan mengecilkan ilmu yang lain. Artinya tidak ada pengagungan ilmu yang ingin didapatkan, yang ingin kita capai. Sedangkan kita belajar untuk terus mengagungkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita tahu semua ilmu bermanfaat ini tidak keluar dari koridor Al-Quran dan Sunnah. Maka terima. Akan tetapi kedepankan yang terpenting. Gunanya apa? Untuk tetap menjaga marwah ilmu dan tetap tahu cara memuliakan dan mengedepankan serta mengagungkan ilmu. Kalau demikian, semoga nantinya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kejujuran kita dalam memuliakan ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan kita menjadi orang-orang yang dikatakan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman dan yang berilmu akan keimanan tersebut, yang akan berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita
keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam mengagungkan ilmu yang sedang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap para talabatul ilmi untuk senantiasa menjaga hatinya, termasuk juga orang-orang yang sedang berbicara ya dalam mengajarkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hatinya dalam keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqamahan kita semua dalam belajar, dalam mengajarkan dan dalam bermudarasah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kami cukupkan sesi kita pada petang ini, pada malam hari ini dan juga pada pekan ini. Insyaallah taala pekan depan kita kembali pada waktu yang tertera, ya, yakni hari Senin, hari Sabtu dan hari Ahad. Bismillah taala. Tetap semangat dan jangan lupa catat simpul-simpul yang disampaikan oleh Syekh, kemudian ingat-ingat selalu. Tidak mesti antum faham apa yang dikatakan secara keseluruhan dalam kitab dan risalah ini, tapi paling tidak ya, judul-judul utama antum fahami maksudnya apa. Kemudian itu antum cocokkan dengan kehidupan antum sebagai seorang penuntut ilmu. Wafaqallahu jami'. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Kami berterima kasih kepada siapapun yang punya andil dalam terselenggaranya majlis ini, mudarasah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ganjaran yang besar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kami tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jangan lupa tetap minta pengkabulan atas amalan yang kita lakukan. Talabul ilmi adalah ibadah, maka minta pengkabulan atas ibadah tersebut. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.